Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasib, kelas A32, akan menyampaikan materi pembelajaran sepanjang hayat, yang mana materi ini adalah materi di pertemuan yang kedua mata kuliah pembelajaran di luar sekolah, pendidikan PAI di luar sekolah. Adapun kerangka isi yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah pertama tentang konsep pendidikan sepanjang hayat, selanjutnya kepentingan PSH, terus cara pengamalan PSH, faktor-faktor yang mempengaruhi PSH, dan peran dan budaya sekaligus implikasi adanya atau pengaruh adanya ini terhadap PSH tersebut. Kepentingan pembelajaran sepanjang hayat adalah di mana kita semua membolehkan semua orang untuk mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk membolehkan mereka mengambil bagian secara cerdas untuk memperoleh ilmu baru. Sebagaimana disebutkan oleh Paul Lekran, yaitu pegawai pertumbuhan pendidikan di UNESCO, di dalamnya yaitu dalam laporannya jelaskan bahwa pendidikan tidak sepatutnya berhenti pada usia anak-anak atau remaja, tetapi perlu untuk diiringi seorang untuk sepanjang hayatnya. Yang kedua, memastikan kemampuan yang ada dalam modal insan, yaitu agar dapat menghasilkan suatu tahap kecemerlangan yang diinginkan oleh seorang individu, masyarakat, dan juga negara. Selanjutnya, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini dengan ajaran agama Islam, yaitu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam Quran surah Al-Alaq, yang berupa satu keseluruhan supaya baginda Nabi membaca walaupun baginda ini seorang yang buta huruf. Dan juga memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejajar dengan perubahan dan jabaran yang dihadapi dari masa ke masa. Selanjutnya, cara pembelajaran sepanjang hayat, yaitu pertama meliputi pembelajaran pribadi, dan kedua yaitu pembelajaran melalui penyelidikan budaya. Perjalanan pembangunan pribadi pertama yaitu meliputi dari pendidikan dewasa, terus homeschooling, pendidikan di rumah, pendidikan lanjutan, pembelajaran maya, terus latihan dalam pengkhidmatan, dan yaitu sahut jabaran semasa. Pendidikan dewasa yaitu yang berkonsep formal untuk mendapatkan kemahiran yang diperlukan untuk kemuliaan dan kejayaan. Sedangkan homeschooling adalah pembelajaran atau konsep pembelajaran non formal yang ada di rumah. Pendidikan lanjutan yaitu pendidikan yang bersifat konseptual, bersifat formal, yaitu yang dijalankan melalui institusi perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada latihan, yang keempat itu latihan dan dalam perkhidmatan atau dalam pengabdian, atau disebut dengan job training, yaitu konsepnya bersifat formal dan tidak formal. Pertama, tujuannya untuk meningkatkan profesional dan kemahiran seorang guru atau tenaga pendidik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuannya melalui kursus dan pelatihan. Pembelajaran maya ini adalah selanjutnya pembelajaran maya yang kelima, yaitu pembelajaran yang formal atau tidak formal yang berasaskan pada menggunakan alat atau media. Dan terakhir yaitu sahut jabaran semasa, yaitu pendidikan atau penilaian teman sebaya. Selanjutnya budaya menyelidik, yaitu
Penyelidikan merupakan salah satu aktivitas yang sangat berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelidikan adalah implikasi amalan penyelidikan, terus berikutnya faktor yang mempengaruhi pengamalan penyelidikan ini persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan, terus kemahiran melaksanakan penyelidikan, kesesuaian iklim sekolah bagi yang melaksanakannya, terus jabaran pelaksanaan dan faktor atau waktu menjalankan penyelidikan dan juga keterbukaan.